seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, waktu hatiku takut dan susah. Bersabdalah di saat ku bersedih, yang memberikan sukacita surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang meringankan langkah kakiku, yang hindarkan cobaan dunia ini, dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami tinggikan dan muliakan, Bapa yang penuh kasih, kami akan mengawali acara sepanjang hari Sabat ini dengan acara rumah tangga. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengarkan dalam acara rumah tangga ini diberkati menjadi berkat bagi semua kami yang menyaksikannya. Inilah doa permohonan kami dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Judul acara keluarga pada hari Sabat ini adalah apa yang mereka lihat di rumahmu. Apa yang mereka lihat di rumahmu. Mari kita lihat firman Tuhan sebagai dasar dalam acara rumah tangga ini. Yesaya 39 ayatnya yang keempat. Yesaya 59 ayatnya yang keempat. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang di istanaku, di rumahku, di tempat tinggalku yang tidak mereka lihat. Saudara, cerita ini adalah tentang Raja Babel mengutus orang-orang kepada Hizkia. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana mujizat yang Allah buat kepada Raja Hizkia. Tadinya beliau sakit lalu menjadi sembuh. Cerita ini yang diharapkan oleh Raja di Babel yang mengutus orang-orang ini supaya mereka mau melihat, mau mendengar tentang Allah yang telah memberikan kesembuhan kepada Hizkia. Tapi apa yang jadi? Sungguh ironi. Mereka datang kepada Hizkia di rumah, di istana Hizkia untuk menyaksikan, untuk melihat tentang Allah yang menyembuhkan. Sebaliknya, Raja Hizkia menunjukkan semua materi, semua barang-barang, semua yang mewah yang ada di dalam rumahnya, yang ada di dalam istananya. Alkitab mengatakan, tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka. Saudaraku,
kegagalan Raja Hizkia di sini adalah tidak menunjukkan, tidak menceritakan tentang Allah yang telah memberkati, yang telah memberikan kesembuhan kepadanya. Sebaliknya, Hizkia menunjukkan materi yang ada di dalam rumahnya. Saudaraku, umat-umat Tuhan, anggota-anggota keluarga di jemaat Allah, apa yang mereka lihat di rumahmu? Saat keluargamu, saat teman-temanmu, saat tetangga-tetanggamu datang ke rumahmu, apa yang mereka lihat di rumahmu? Apakah mereka akan melihat barang-barang mewah yang Anda miliki? Ataukah engkau akan memperlihatkan tentang Allah yang telah memberkati engkau di dalam kehidupan keluargamu? Semoga pelajaran pada hari Sabat ini mengingatkan kita bahwa bila ada kunjungan di rumah kita, perlihatkanlah Allahmu, gantinya barang-barangmu. Tuhan memberkati kita adalah doa dan harapan kita bersama. Amin. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lives and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Allah utus Yesus putranya, Dia telah datang ke dunia. Dia telah mati sebagai tebusan. Kuburnya yang kosong bukti Yesus hidup. Yesus hidup. Hari esok cerah. Yesus hidup. Takut lenyap karena ku tahu Yesusku hidup. Hidupku pun berarti karena Dia hidup. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth
just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Because He lives. Shalom, puji Tuhan kita sudah tiba di penghujung dari triwulan ini. Pelajaran yang ke-13 dengan tema berdiri dalam seluruh kehendak Allah. Kami mengucapkan apresiasi bagi sahabat-sahabat yang terus mengikuti Cornelius Media dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Ingat, mari belajar Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan menolong dalam diskusi pada kesempatan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, Allah kami yang maha baik, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Kami telah tiba di penghujung dari pelajaran triwulan ini. Biarlah kiranya kuasa Roh Suci menolong kami ketika kami akan terus mempelajari firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiahnya. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian penghujung kita tiba kepada aplikasi pelajaran. Mari kita lihat bagian yang pertama yaitu dasar Alkitabiah. Kolose 4 ayat 7-18. Paulus menutup suratnya dengan menyebutkan rekan-rekan pelayanan yang setia. Ini menunjukkan pentingnya kerjasama di dalam pelayanan. Ia memberi salam, memberi dorongan, dan penegasan komitmen pribadi dalam melayani Kristus. Efesus 6 ayat 21. Tikikus diutus untuk memberitahukan keadaan Paulus dan menguatkan jemaat. Ini menunjukkan pentingnya komunikasi dan dukungan di dalam kesatuan tubuh Kristus. Selanjutnya ada Kisah Para Rasul 15 ayat 36-40. Terjadi perselisihan antara Paulus dan Barnabas mengenai Markus yang menyebabkan mereka berpisah dalam pelayanan. Tetapi perpisahan itu tidak menghentikan pekerjaan Injil, melainkan memperluas jangkauan pelayanan. 2 Timotius 4 ayat 10-11. Beberapa rekan meninggalkan Paulus, tetapi Markus disebut kembali sebagai orang yang berguna dalam pelayanan. Ini menunjukkan bahwa kegagalan masa lalu tidak menutup kemungkinan untuk pemulihan dan pelayanan kembali. 2 Petrus 3 ayat 10-14. Hari Tuhan akan datang secara tiba-tiba dan segala sesuatu di dunia ini akan lenyap. Oleh karena itu orang percaya harus hidup kudus, saleh, dan menantikan langit dan bumi yang baru. Yesaya 60 ayat 1-3. Umat Tuhan dipanggil untuk bangkit, untuk bercahaya, karena kemuliaan Tuhan telah datang atas mereka. Sekarang kita melihat pengertian judul berdiri dalam seluruh kehendak Allah. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud berdiri dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita? Nah, Kolose 4 ayat 12 mengatakan berdiri. Di sini artinya tetap teguh, matang, tidak goyah dalam iman, serta di dalam kehendak Allah. Jadi istilah ini menunjukkan pada keadaan rohani di mana orang percaya itu sudah dewasa atau mature dan lengkap di dalam Kristus. Bukan sempurna tanpa dosa, tetapi stabil dan setia di dalam iman mereka. Pertanyaan selanjutnya, apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah adalah rencana dan tujuan Tuhan bagi kehidupan orang percaya, di mana ini mencakup hidup kudus, hidup bersyukur, dan juga serupa dengan Kristus. 1 Tesalonika 5 ayat 18, Kolose 1 ayat 9 dan 10. Jadi, kehendak ini juga berkaitan dengan pertumbuhan rohani, tentang pelayanan, dan tentang kesiapan dalam menghadapi kedatangan Tuhan yang sudah dekat. 2 Petrus 3 ayat 10-14.
Muncul pertanyaan, bagaimana seseorang dapat mengetahui kehendak Allah? Ada beberapa cara seseorang dapat mengetahui kehendak Allah. Yang pertama tentu saja adalah firman Tuhan. Pemahaman akan kehendak Allah datang melalui pengenalan akan firman-Nya. Kolose 1 ayat 9. Yang kedua, melalui doa yang tekun. Contohnya seperti Epafras, orang percaya yang harus berjuang dalam doa supaya dia boleh mengerti dan hidup dalam kehendak Allah. Kolose 4 ayat 12. Yang ketiga, melalui pertumbuhan rohani dan hikmat. Artinya, kehendak Allah itu dipahami melalui hikmat dan pengertian rohani yang hanya datang dari Tuhan saja. Oleh karena itu kita minta langsung kepada sumbernya. Yang keempat, apabila kita hidup dalam komunitas dan dalam pelayanan. Artinya, melalui kerjasama di dalam misi dan relasi dengan sesama anggota gereja, maka orang percaya itu akan semakin memahami kehendak Tuhan. Apa kira-kira keuntungan rohani kalau seorang Kristen berdiri dalam kehendak Allah? Yang pertama, dia akan mengalami kedewasaan rohani. Orang percaya itu akan menjadi sempurna dan lengkap. Artinya mature, dewasa, dan utuh di dalam Kristus. Kolose 4 ayat 12. Yang kedua, dia akan menikmati keteguhan iman. Artinya, dia tidak mudah diombang-ambingkan, digoyahkan oleh pengaruh dunia atau materialisme atau ajaran-ajaran baru. Kita bisa baca ini di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-10. Yang ketiga, kehidupan orang ini akan selalu berkenan kepada Allah. Artinya, kehidupannya akan selalu berbuah dan berbuah dalam setiap pekerjaan baik dan hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Kolose 1 ayat 10. Yang keempat, orang yang mencari dan berdiri dalam kehendak Allah, dia akan terlibat di dalam misi Allah. Artinya, dia menjadi bagian aktif dalam pekerjaan Injil bersama dengan orang lain, bukan hanya menjadi penonton. Kolose 4 ayat 7-14. Dan yang kelima, orang yang berdiri di dalam kehendak Allah memiliki pengharapan akan masa depan yang kekal. Hidupnya berfokus pada kedatangan Tuhan, langit yang baru, dan bumi yang baru. Ellen White dalam The Upward Look, halaman 48, mengungkapkan tentang apa rencana Tuhan bagi setiap orang yang mau hidup di dalam kehendak-Nya. Dia katakan, Tuhan merencanakan apa yang akan memberikan manfaat rohani terbesar bagi jiwa yang sedang berada dalam pertimbangan, yang siap untuk memulai suatu usaha baru yang lebih besar daripada yang ia sendiri sadari. Apa yang harus dilakukan oleh orang seperti itu? Dia katakan, satu-satunya keamanannya adalah dengan menyingkirkan keinginan dan rencana sendiri, lalu berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu ya Tuhan, jadilah. Dalam hal-hal yang paling kecil maupun yang paling besar, pertanyaan utama dan yang pertama adalah, apakah kehendak Allah dalam perkara ini? Apakah kehendak Allah dalam situasi ini? Sebab kehendaknya adalah kehendakku. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. 1 Samuel 15 ayat 22. Kita tiba pada ayat hafalan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, apa konteks dan latar belakang ayat ini? Nah, yang pertama, jemaat Tesalonika di sini didirikan dalam kondisi yang sulit, dan Paulus sendiri dipukuli dan diusir dari kota. Kita bisa lihat itu dalam Kisah 17 ayat 1-10. Sementara jemaat yang baru atau anggota jemaat yang baru di dalam jemaat Tesalonika ini dihadapkan dengan penganiayaan dari orang Yahudi setempat dan dicurigai oleh pemerintah Romawi sebagai pemberontak karena mereka mengakui ada raja lain, yaitu Yesus Kristus. Kisah 17 ayat 7.
Nah, di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 14 ini, Paulus menyebut mereka menderita dari orang-orang sebangsanya sama seperti jemaat-jemaat di Yudea. Dan di dalam situasi inilah Paulus menulis mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi bukan sebagai nasihat untuk orang yang sementara mulus hidupnya, tetapi sebagai kekuatan bagi orang yang sementara menderita. Kemudian yang kedua, ayat ini adalah bagian dari 3 perintah yang saling terkait. Ada bersuka cita di sana, ada berdoa di sana, dan ada bersyukur. Ketiga perintah ini membentuk 3 siklus rohani yang saling menguatkan. Yang pertama, bersuka cita senantiasa ini tidak bergantung pada keadaan. Tetapi ini adalah bergantung atau ini adalah kesadaran bahwa ada kehadiran Kristus di sana. Kemudian yang kedua, tetaplah berdoa. Ini adalah hubungan yang terus-menerus dengan Allah yang menjadi sumber sukacita itu. Dan yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal itu adalah respon hati yang mengakui Allah tetap bekerja bahkan dalam kesulitan sekalipun. Jadi ketiga ini bukan tugas terpisah, tetapi ini adalah satu kesatuan hidup yang nantinya akan dipenuhi oleh Roh Kudus, ayat 19. Nah, kemudian yang ketiga, orang Yunani Romawi, mereka mengucap syukur hanya untuk hal baik. Tetapi di sini membalikan pola ini. Di dalam budaya pada saat itu, ucapan syukur itu biasanya diberikan kepada dewa ketika ada panen, atau ada kemenangan di dalam peperangan, atau ada penyembuhan dari penyakit. Dan tidak ada konsep bersyukur dalam penderitaan. Tetapi di sini Paulus menulis dari penjara dan memperkenalkan revolusi rohani yang baru, yaitu mengucap syukur. Bukan respon terhadap keadaan, tetapi respon terhadap karakter Allah yang tidak berubah, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Di dalam The Letters to the Thessalonians, Encore Yale Bible Commentary, halaman 312 mengatakan, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16-18 ini adalah inti dari etika Paulus untuk jemaat yang dianiaya. Perintah bersyukur dalam segala hal bukanlah penyangkalan terhadap penderitaan, tetapi pengakuan bahwa Allah tetap hadir dan bekerja bahkan dalam penganiayaan. Nah, mari kita lanjut. Apa pengertian mengucap syukur dalam segala hal dan apa arti itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu? Nah, ada 3 hal yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama, ucapan syukur ini adalah respon iman terhadap janji Allah yang tidak berubah. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini bukan berarti segala sesuatu adalah baik. Tetapi Allah bekerja melalui segala sesuatu. Mengucap syukur dalam segala hal berarti percaya pada janji Tuhan meski belum melihat hasil. Kemudian, yang kedua, dalam segala hal, empati. Ini berbeda dengan untuk segala hal. Dan ini adalah perbedaan teologis yang sangat penting di dalam tulisan Paulus ini. Di dalam bahasa Yunani, ada perbedaan antara empati dan huperpantos. Nah, empati ini adalah dalam segala hal. Ini berarti orang Kristen bersyukur di tengah kesulitan. Bukan karena kesulitan itu sendiri, tetapi karena Kristus ada di tengah-tengah mereka dalam kesulitan. Sedangkan kata huperpantos, untuk segala hal, ini tidak digunakan oleh Paulus. Karena Allah tidak menghendaki dosa atau penderitaan sebagai tujuan. Perbedaan ini melindungi kita dari 2 kesalahan. Yang pertama, menganggap Allah itu penyebab dosa. Dan yang kedua, bersyukur secara palsu dengan mengabaikan pergumulan yang nyata. Nah, sehubungan dengan ini, Seventh-day Adventist Bible Commentary Jilid 7 halaman 255 mengatakan, di sini kita memiliki jaminan pasti bahwa bahkan hal-hal yang tampaknya melawan kita dapat berujung pada kebaikan kita. Karena Allah tidak akan meminta kita untuk bersyukur atas hal-hal yang akan membahayakan kita. Ucapan syukur seharusnya menjadi aturan orang Kristen, kesehatan dan sukacita ditingkatkan olehnya. Nah, kemudian poin yang ketiga, yang dikehendaki Allah, di sini berarti bahwa ucapan syukur adalah bagian dari proses penyucian karakter kita. Allah menghendaki kita bersyukur karena, yang pertama, ucapan syukur itu mengalihkan fokus dari masalah kepada karakter Allah yang setia. Yang kedua, ucapan syukur itu melatih hati kita untuk melihat berkat kecil yang sering kali kita abaikan. Dan yang ketiga, ucapan syukur itu adalah senjata rohani melawan kepahitan dan keputusasaan dalam kehidupan kita.
Dan ini adalah kehendak Allah bagi kita, untuk kebaikan kita sendiri dan bukan untuk keuntungan dari Tuhan. Nah, mungkin kita bertanya, jika kita harus bersyukur dalam segala hal, apakah ini berarti kita tidak boleh menangis atau mengeluh kepada Tuhan saat masalah menimpa kita? Nah, saudara, di dalam Mazmur pasal 13 ayat 1, di sana pemazmur mengatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Ayub juga mengeluh tentang penderitaannya. Ayub 7, Ayub pasal 3, Ayub pasal 10. Yesus sendiri pernah berkata, Allahku, Allahku, atau ya, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Nah, mungkin kita bertanya, apa yang membedakan antara mengeluh dengan benar atau bersungut-sungut memberontak? Nah, apa perbedaan antara mengeluh dan bersungut? Nah, yang pertama, saudara, mengeluh ini adalah sama seperti anak kecil yang menangis di pangkuan orang tuanya. Dia jujur tentang rasa sakitnya, tetapi dia percaya bahwa orang tuanya mengasihi dan akan menolongnya. Itu adalah mengeluh yang benar. Sedangkan bersungut-sungut di sini, itu sama seperti memberontak. Sama seperti orang Israel di padang gurun yang bersungut-sungut tentang Tuhan. Mereka tidak datang kepada Tuhan, tetapi menyebarkan kepahitan di mana-mana. Mengeluh di mana-mana. Datang kepada Musa mengeluh tentang Tuhan. Nah, ucapan syukur atau mengucap syukur dalam segala hal itu berarti kita boleh jujur tentang pergumulan kita kepada Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa sampaikan kepahitan hidup kita kepada Tuhan dan percaya Tuhan itu akan menolong kita. Tetapi kita tidak menyebarkan kepahitan itu kepada sesama. Dan kita tidak mengeluh itu kepada sesama dan mempertanyakan Tuhan kepada sesama. Kemudian yang kedua, ucapan syukur dan air mata itu bisa hidup berdampingan. Yesus menangis di depan kubur Lazarus. Dan di sana air matanya itu nyata. Tetapi imannya tidak goyah. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, kita bisa menangis, tetapi kita bisa percaya kepada pertolongan Tuhan. Dan ini bukan kemunafikan, tetapi ini adalah kedewasaan rohani. Kita mengakui realitas emosi kita, dan juga realitas karakter Allah secara bersamaan. Kita mengucap syukur dalam segala hal, bukan tentang emosional, tetapi tentang memilih percaya kepada Allah, meskipun air mata kita mengalir. Review and Herald tanggal 10 April tahun 1894 mengatakan, marilah kita bersyukur bahwa melalui pemangkasan yang menyakitkan, kita dapat mempertahankan hubungan dengan pokok anggur yang hidup. Kita masuk pada pokok pembahasan pelajaran tentang jangkauan keluar. Dalam konteks pelajaran hari Minggu, apa yang dimaksud dengan jangkauan keluar? Siapa yang menjangkau dan siapa yang dijangkau, serta apa tantangannya? Secara sederhana, jangkauan keluar adalah upaya aktif untuk menjangkau orang lain di luar lingkup sendiri. Dalam hal ini luar gereja, jemaat, atau orang-orang yang belum percaya. Dengan pelayanan guna membagikan kasih, perhatian, dan pesan kabar baik Injil serta kebenaran. Nah, dalam konteks Kolose pasal 4, yang menjangkau di sini adalah orang-orang percaya atau orang Kristen di Kolose, dan yang dijangkau adalah non-believers atau orang-orang yang belum percaya atau orang-orang yang bukan Kristen. Paulus katakan dalam Kolose 4 ayat 5 dan 6, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nasihat ini adalah dalam konteks jangkauan keluar. Sebab frase terhadap orang-orang luar di ayat yang kelima, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 217, adalah mereka yang bukan Kristen. Paulus mendorong umat percaya di Kolose untuk menggunakan setiap waktu dan kesempatan dalam tindakan serta kata-kata untuk jangkauan keluar kepada mereka yang belum percaya yang ada di sekitar mereka. Seorang editor Kristen bernama Tim Callis mengatakan bahwa jangkauan keluar telah menjadi salah satu sarana paling berharga untuk menyebarkan pesan Injil, membawa orang lain kepada Yesus. Tantangan yang mereka hadapi untuk jangkauan keluar ini adalah yang pertama, lingkungan dan target jangkauan keluar mereka adalah orang-orang kafir, para penyembah berhala yang gaya hidupnya liberal, serta mencintai keduniawian. Yang kedua, adanya para guru palsu dan penyesat, baik itu filsafat manusia, legalisme, mistisisme, dan juga ajaran penyembahan kepada malaikat yang ada pada saat itu. Yang ketiga, yaitu kondisi internal jemaat,
dan juga kehidupan personal orang percaya termasuk seluruh cara hidup Kristen mereka baik dalam tindakan maupun perkataan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 217 kembali mengatakan bahwa misi setiap murid sejati seharusnya adalah menjadikan mereka yang di luar sebagai murid. Dan cara paling efektif untuk itu adalah melalui teladan kehidupan Kristen, sebab tidak ada argumen yang dapat menentang akan hal itu. Inilah inti dari jangkauan keluar, yaitu melalui teladan kehidupan Kristen, tindakan maupun perkataan. Nah, apa pelajaran tentang jangkauan keluar yang dimaksud dan mengapa hal itu penting? Pelajaran tentang jangkauan keluar yang dimaksud adalah bahwa dalam segala keadaan, semangat untuk menguatkan dan mendorong orang-orang percaya untuk tetap setia dan bersemangat dalam pekerjaan Injil menjangkau keluar itu harus tetap hidup. Paulus dari dalam penjara dengan segala keterbatasannya tetap memiliki semangat itu. Alfa Omega Jilid 7 halaman 382 katakan bahwa Rasul itu berusaha sedapat-dapatnya untuk memenuhi keperluan mereka, yaitu orang-orang percaya di berbagai jemaat atau wilayah dengan surat, amaran, dan nasihat praktis. Dan dari Roma ia mengirim pekerja-pekerja yang berserah untuk bekerja bukan saja kepada sidang-sidang yang telah didirikannya, tetapi dalam ladang-ladang yang ia sendiri tidak sempat kunjungi. Nah, menguatkan jemaat di Kolose dalam mempertahankan iman Kristen serta upaya mereka untuk menjangkau keluar, Paulus merasa perlu untuk memberikan dorongan, menunjukkan kasih dan perhatian serta teladan kepada mereka, baik melalui surat maupun utusannya. Kolose 4 ayat 7-9, semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Nah, mengutus Tikhikus dan Onesimus sangat penting, bukan hanya sebagai pembawa dan untuk membacakan surat Paulus, tetapi juga untuk menceritakan semua yang terjadi terhadap Paulus sebagai penghiburan bagi mereka, serta apa yang dilakukan Paulus dalam upaya menjangkau orang-orang yang belum percaya sebagai teladan dan dorongan semangat bagi mereka dalam jangkauan keluar. Dengan demikian, jemaat tidak hanya mengetahui tentang apa yang terjadi dan bagaimana keadaan Paulus dan terhibur, tetapi juga bagaimana Paulus dengan sabar dan sukacita menahan semua tantangan dan penderitaan demi Injil. Yang lebih penting lagi adalah bahwa orang-orang percaya di Kolose tidak hanya mendengar tetapi juga melihat hasil dari jangkauan keluar melalui kehadiran Onesimus khususnya yang oleh Paulus meskipun berada di penjara berhasil dibawa kepada Kristus dan menjadi murid yang juga melayani, terlibat aktif membantu Paulus dalam pelayanan atau jangkauan keluarnya. Selain itu melalui utusannya Tikhikus dan Onesimus, Paulus juga nantinya akan mengetahui keadaan orang-orang percaya di Kolose serta bagaimana progres pelayanan Injil atau jangkauan keluar mereka. Nah, apa strategi Paulus dalam upaya jangkauan keluar? Paulus menghabiskan banyak waktu di pusat-pusat perdagangan seperti Korintus dan Efesus sehingga pekabaran Injil dapat menyebar ke kota-kota terpencil. Ia juga kembali mengunjungi jemaat-jemaat yang telah didirikannya untuk menguatkan dan mendorong umat percaya baru di sana. Pada saat ia tidak dapat mengunjungi jemaat secara langsung, ia mengirim surat. Dengan cara ini, orang-orang tahu bahwa ia mengingat mereka dan peduli terhadap mereka, seperti yang dilakukannya kepada jemaat di Kolose. Alfa Omega Jilid 7 halaman 382 dan 383 mengatakan, meskipun tampaknya terpisah dari pekerjaan yang giat, Paulus memberikan pengaruh yang lebih luas dan lebih tahan lama daripada kalau ia bebas. Sebagai seorang tahanan Tuhan, ia mempunyai pegangan yang lebih teguh kepada kasih saudara-saudaranya. Perkataannya yang ditulis oleh seorang yang terbelenggu demi nama Kristus mempunyai perhatian dan kehormatan yang lebih besar. Orang-orang percaya menyadari betapa beratnya beban yang ditanggungnya untuk kepentingan mereka. Dan sementara mereka mempelajari keberanian serta imannya selama ia dipenjarakan untuk waktu yang lama, mereka dirangsang kepada kesetiaan dan semangat yang lebih besar dalam pekerjaan Kristus. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Apa metode atau strategi terbaik untuk kita melakukan jangkauan keluar? The Ministry of Healing halaman 143 katakan, hanya metode Kristus sajalah yang akan membawa kesuksesan sejati dalam menjangkau orang-orang.
Sang Juru Selamat bergaul dengan manusia sebagai seseorang yang menginginkan kebaikan bagi mereka. Ia menunjukkan simpatinya kepada mereka, memenuhi kebutuhan mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Kemudian ia berkata kepada mereka, ikutlah aku. Inilah strategi atau metode jangkauan keluar yang boleh juga kita praktekkan saat ini. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema konektivitas antar gereja. Pertanyaannya adalah, jika gereja adalah tubuh Kristus menurut 1 Korintus 12, mengapa keterhubungan antar jemaat lokal ini bukan hanya sekedar strategi organisasi, tetapi ini adalah kebutuhan teologis? Lalu bagaimana? Kolose 4 ayat 10 sampai 14 mencerminkan eklesiologi Paulus tentang kesatuan dalam keberagaman. Mari kita lihat teologi konektivitas gereja. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 mengatakan gereja itu sebagai tubuh Kristus. Jadi, setiap jemaat lokal adalah anggota dari tubuh universal. Keterputusan itu merusak fungsi tubuh. Jadi, konektivitas itu bukan sekedar administratif, tetapi organik. Mengapa? Oleh karena di ayat 26 mengatakan, jika satu anggota menderita, maka semua anggota juga turut menderita. Kalau kita baca Kolose 4 ayat 10 sampai 14, maka Paulus memberikan eklesiologi yang praktis. Paulus membangun jaringan relasional melalui mengirimkan kabar, mendoakan, mengunjungi, mengirimkan surat, lalu kemudian juga mengutus orang. Tujuannya minimal ada 3. Yang pertama, untuk menguatkan iman jemaat lokal. Yang kedua, mencegah isolasi doktrinal. Jangan sampai ada jemaat tertentu yang sudah paham tentang doktrin tertentu, sementara yang lain percaya kepada doktrin yang berbeda. Dan yang ketiga adalah mempercepat penyebaran Injil. Apa implikasinya? Gereja yang sehat adalah gereja yang terhubung dengan gereja yang lain, dengan misi yang global, dan dengan Kristus sebagai kepala gereja, menurut Kolose 1 ayat 18. Paulus dengan sengaja menyebutkan bahwa rekan-rekan Yahudinya dari golongan orang bersunat dan non-Yahudi bekerja sama secara harmonis. Nah, bagaimana sebenarnya ini menggenapi visi Efesus 2 ayat 14-18 tentang meruntuhkan tembok pemisah? Apa kira-kira implikasi doktrinal bagi gereja yang multikultural di zaman modern ini? Nah, kalau kita lihat, ada rekonsiliasi antara kelompok Yahudi dan non-Yahudi. Efesus 2 ayat 14-18 adalah fondasinya. Paulus berkata, Kristus adalah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Dia telah merubuhkan tembok pemisah untuk menciptakan kedua-duanya menjadi satu manusia baru di dalam diri Kristus. Jadi kalau kita lihat, rekonsiliasi ini adalah rekonsiliasi vertikal dengan Allah, menghasilkan rekonsiliasi horizontal antar manusia. Apa aplikasi dalam Kolose 4? Kalau kita melihat fakta bahwa ada rekan-rekan Yahudi dan non-Yahudi Paulus bekerja sama secara harmonis, ini adalah bukti dari Injil yang mampu merubuhkan semua tembok pemisah, tembok rasial. Ini bukan toleransi sekuler, tetapi ini adalah kesatuan organik di dalam Kristus. Tidak ada lagi Yahudi atau Yunani. Mengapa? Karena dia katakan dalam Galati 3 ayat 28, kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Sekarang mari kita ambil implikasinya bagi gereja Kristen yang multikultural, multiras di zaman modern ini. Kesatuan bukan keseragaman. Keberagaman etnis, budaya, gaya ibadah dapat dipertahankan selama itu berakar pada Kristus. Yang menjadi ujian teologisnya adalah apakah praktik gereja-gereja kita mencerminkan satu tubuh
atau justru memperkuat pemisahan dan segregasi oleh karena golongan, oleh karena ras, oleh karena kebudayaan. Ini yang menjadi PR yang harus diselesaikan oleh gereja di zaman modern. Sebagai aplikasi, banyak jemaat yang mungkin pernah kecewa, pernah meninggalkan gereja, atau gagal dalam pelayanan. Bagaimana gereja Kristus dapat menciptakan budaya kasih karunia yang memulihkan, seperti Paulus yang menerima kembali Markus tanpa mengkompromikan akuntabilitas dan prinsip kebenaran? Maka minimal ada beberapa langkah konkret. Yang pertama, menormalisasi cerita tentang pemulihan. Jadi, baik dari mimbar, dari kesaksian, atau materi di kelas sekolah sahabat atau kelompok kecil, kita terus mempromosikan, menceritakan bagaimana Allah memulihkan orang yang pernah gagal. Yang kedua, sediakan jalur pelayanan untuk restorasi atau pemulihan. Jadi ketika seseorang itu telah mengaku, lalu kemudian ada bukti pertobatan, ada akuntabilitas, pertanggungjawaban, dia harus direintegrasi atau diterima kembali di dalam persekutuan. Contoh, ada program untuk memenangkan mereka yang telah meninggalkan gereja bagi mereka yang pernah meninggalkan iman. Ini sangat penting. Lalu, gereja perlu melatih para pemimpin-pemimpin gereja untuk memiliki sensitivitas pastoral care. Artinya, pemimpin itu harus mampu membedakan mana dosa yang membutuhkan disiplin, menurut 1 Korintus 5, dan mana kegagalan yang membutuhkan pemulihan dan kasih dan pengampunan. Kita harus menciptakan komunitas yang aman, kelompok sel atau care group, yang orang-orang itu boleh merasa jujur tentang pergumulan mereka tanpa takut untuk dihakimi. Tapi ingat, harus ada keseimbangan. Ada kasih karunia, artinya orang yang jatuh harus diterima kembali, tetapi ada juga akuntabilitas, pertanggungjawaban, peringatan bagi mereka yang hidup dengan cara yang tidak tertib, sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-14. Ellen White dalam Reflecting Christ halaman 300 mengatakan tentang gereja yang terhubung kepada Kristus. Dia katakan, mereka yang benar-benar terhubung dengan Allah tidak akan berselisih satu dengan yang lain. Roh keselarasan, damai dan kasih, roh yang memerintah di dalam hati mereka akan menghasilkan keselarasan, kasih dan persatuan. Kebalikannya adalah bekerja di dalam diri anak-anak iblis. Pada mereka terdapat pertentangan yang terus-menerus, perselisihan, iri hati, kecemburuan menjadi unsur yang menguasai. Ciri khas seorang Kristen adalah kelemah lembutan Kristus, kebajikan, kebaikan, belas kasihan, dan kasih yang berasal dari hikmat yang tak terbatas. Sedangkan kebalikannya adalah buah yang tidak kudus dari hati yang tidak selaras dengan Yesus Kristus. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai berdiri teguh dan sempurna. Nah, kata sempurna seringkali disalahpahami sebagai tidak pernah salah. Dan ini sesuatu yang mustahil bagi manusia. Nah, oleh karena itu, apa pengertian berdiri teguh dan sempurna yang dimaksudkan di sini? Nah, saudara, yang pertama, kata sempurna ini atau teleos, di dalam bahasa Yunani ini berarti dewasa secara rohani. Ini bukan berarti tanpa kesalahan. Nah, kata teleos ini berasal dari kata telos, yang berarti ada tujuan atau ada sasaran di sana. Nah, seperti panah yang mencapai sasarannya, orang yang telah sempurna atau dewasa atau teleos ini adalah orang yang karakternya semakin merujuk atau menuju kepada tujuan atau sasaran, yaitu Yesus Kristus. Bukan orang yang tidak pernah salah, tetapi adalah orang yang bertumbuh kepada tujuan dan sasaran yang benar. Dan ini adalah proses yang bertahap, bukan status yang terjadi secara instan. Yesus sendiri di dalam Matius pasal 5 ayat 48 berkata, kamu harus teleios, harus sempurna, sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Dan konteks Yesus mengatakan sempurna di sini adalah tentang mengasihi musuh, bukan sempurna dalam ketidakberdosaan yang mutlak. Kemudian yang kedua, frase berdiri teguh di sini berarti
bahwa tidak goyah oleh ajaran palsu atau tekanan dunia. Kata berdiri teguh di dalam Kolose 4 ayat 12 ini sama dengan yang dipakai dalam Kolose pasal 1 ayat 23. Ini bukan kaku, tetapi ini adalah keteguhan yang fleksibel, sama seperti pohon bambu yang akan melengkung ketika datang badai, tetapi tidak patah, karena akarnya ada di dalam Kristus. Dan orang yang berdiri teguh ini bukan orang yang tidak pernah ragu, tetapi mereka akan selalu kembali kepada Kristus setiap kali ada goncangan yang datang dalam kehidupan mereka. Nah, kedua prinsip ini saling melengkapi. Ya, teleos atau kedewasaan itu akan menghasilkan keteguhan. Dan keteguhan itu memungkinkan pertumbuhan menuju kedewasaan. Itu sama seperti bayi yang belajar berjalan. Dia akan sering jatuh karena dia belum dewasa. Tetapi setiap kali dia bangkit lagi, itu adalah keteguhan. Dan lama-kelamaan, ia menjadi dewasa dalam berjalan dan semakin jarang jatuh. Demikian juga pertumbuhan rohani. Kita sering jatuh dalam dosa, tetapi keteguhan untuk terus kembali kepada Kristus memampukan kita untuk bertumbuh menjadi dewasa. Bukan sempurna tanpa dosa, tetapi semakin serupa dengan Kristus. Di dalam Bible Commentary Advent Jilid 7 halaman 218 di sana dikatakan, orang Kristen yang oleh kasih karunia telah mencapai tujuan setiap tahap kemajuan pengetahuan dan pengalamannya dianggap oleh surga sebagai sempurna. Nah, lalu kemudian bagaimana kita tetap setia pada proses menjadi dewasa secara rohani yang butuh waktu bertahun-tahun di dunia yang kita tahu saat ini kita suka dengan sesuatu yang cepat, sesuatu yang instan. Nah, bagaimana caranya kita tetap tahan, kita tetap setia dengan proses yang mungkin mengambil waktu yang sangat lama ini? Nah, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dunia mungkin mengukur kesuksesan dengan hasil yang cepat atau hasil yang instan. Tetapi kita harus ingat, pertumbuhan rohani itu sama seperti pertumbuhan pohon. Butuh waktu puluhan tahun untuk menjadi besar, untuk akarnya itu tetap dalam, batangnya itu tetap kuat. Dan Filipi pasal 1 ayat 6 itu mengingatkan, ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Oleh karena itu, fokus kita di sini bukan tentang kapan saya akan sempurna, tetapi bagaimana hari ini saya dapat melewati proses kedewasaan itu konsisten hari demi hari. Kemudian yang kedua, saat kita marah tetapi memilih diam, itu berarti ada kemenangan di sana. Saat kita ingin mengeluh tetapi kita memilih bersyukur, ada kemenangan di sana. Saat kita gagal, tetapi kita memilih untuk bangkit kembali kepada Kristus, itu adalah kemenangan. Itu bukan prestasi yang membuat kita sombong, tetapi itu adalah bukti nyata bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri kita. Filipi pasal 2 ayat 13. Dan ini adalah bagian dari proses setiap hari. Kita sementara menghadapi proses itu. Jadi jangan pernah kita menyerah. Kemudian yang ketiga, 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ia sabar terhadap kamu. Saudara, Tuhan tidak pernah lalai dalam menghadapi kita yang sering jatuh. Sebaliknya, Tuhan terus setia membimbing kita. Ketika kita merasa lambat di dalam pertumbuhan, Allah tidak pernah membandingkan kita dengan orang lain. Kesabaran Allah terhadap kita adalah model bagi kesabaran kita terhadap proses pertumbuhan kita sendiri. Di dalam buku Education halaman 105, di sana Ron White mengatakan, tidak mungkin ada kehidupan tanpa pertumbuhan. Tanaman harus tumbuh atau mati. Sebagaimana pertumbuhannya sunyi dan tak terlihat, tetapi terus-menerus, demikian pula pertumbuhan karakter kita. Nah, kalau begitu, mungkin kita bertanya, bagaimana membedakan kedewasaan rohani dan kesombongan rohani? Nah, ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, orang yang dewasa rohani itu semakin rendah hati. Kedewasaan rohani itu diukur oleh karena kerendahan hati, bukan karena kita tahu segala sesuatu atau pengetahuan Alkitab kita semakin lebih baik. Semakin seseorang itu mengenal Yesus, semakin ia menyadari bahwa betapa dalamnya kasih karunia yang telah dia terima. Dan semakin dia tahu itu, semakin dia akan rendah hati. Sebaliknya, orang yang sombong rohani itu lahir oleh karena dia memiliki banyak prestasi. Ya, dia memiliki pengetahuan tetapi sebenarnya dia kosong, dia tidak menyadari tentang kasih karunia Allah itu sendiri. Kemudian yang kedua, orang yang dewasa secara rohani itu fokus pada pertumbuhan, sedangkan orang yang sombong rohani ini fokus pada kesalahan orang lain.
Ya, dia tidak melihat pertumbuhan, tetapi dia hanya melihat kesalahan-kesalahan dan kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, orang yang dewasa secara rohani itu memiliki kepekaan yang ganda. Artinya, dia peka terhadap dosa sendiri dan dia juga peka pada pergumulan sesama. Sementara orang yang sombong rohani, dia hanya peka kepada orang lain, dosa orang lain, ya. Orang yang dewasa rohani, dia bisa menegur dengan kasih. Dan juga dia bisa mendengar teguran dengan rendah hati. Ia tidak mudah tersinggung ketika dia dikritik karena dia tahu dia adalah orang berdosa. Tetapi orang yang sombong rohani, dia akan marah, mudah marah ketika dikritik. Dan dia sangat cepat menghakimi orang lain. Review and Herald tanggal 6 Agustus tahun 1889, di sana dikatakan, ketika kita mulai menyadari bahwa kita adalah orang berdosa dan sujud di atas batu karang untuk direndahkan, kita dibawa dekat dengan hati Yesus. Kemudian kita akan terpesona oleh keindahannya dan muak dengan kebenaran kita sendiri. Kita perlu mendekat ke kaki salib. Semakin kita merendahkan diri di sana, semakin agung kasih Allah akan tampak. Kasih karunia dan kebenaran Kristus tidak akan berguna bagi orang yang merasa sempurna, bagi orang yang menganggap dirinya cukup baik dan puas dengan keadaannya. Kita tiba pada pokok pembahasan tinggal di dunia tetapi bukan dari dunia. Apa latar belakang dan pengertian dari frase tinggal di dunia tetapi bukan dari dunia? Latar belakangnya adalah doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 14-16. Di mana Yesus mengatakan bahwa dunia membenci murid-muridnya yang telah menerima firman-Nya karena mereka memang bukan dari dunia ini. Yesus meminta dalam doanya untuk tidak mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Bapa melindungi mereka. Tinggal di dunia tetapi bukan dari dunia, sederhananya berarti meskipun orang-orang percaya secara fisik hidup dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini, baik melalui pekerjaan atau di dalam bermasyarakat, mereka tidak mengikuti atau menghidupkan nilai-nilai juga prinsip-prinsip kehidupan dunia yang korup, perilaku berdosa, serta pengejaran materi dunia. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah sahabat disebutkan tentang Demas, salah seorang yang pernah bersama-sama Paulus melayani, namun dalam 2 Timotius 4 ayat 10 dikatakan bahwa Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Sementara Lukas dan beberapa orang yang mendampingi Paulus tetap setia sampai akhir, Demas memilih untuk lebih mencintai dunia daripada dunia yang akan datang. Alfa Omega Jilid 7 halaman 384 katakan, Demas tabah untuk sementara waktu, kemudian meninggalkan pekerjaan Kristus. Demas menukar dengan setiap pertimbangan yang tinggi dan mulia untuk keuntungan duniawi. Bagaimana bisa menjadi orang yang tinggal di dunia ini namun bukan dari dunia ini? Titus 2 ayat 11-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi yang pertama, kita bisa menjadi orang yang tinggal di dunia ini namun bukan dari dunia, yaitu melalui kasih karunia dan kuasa Allah yang mengubahkan. Kemudian, Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan ini hanya bisa dilakukan dari dalam dan oleh kuasa Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan kita. Mengutip dari Christ Object Lessons halaman 69, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 617 katakan, sebagaimana manusia batinia sedang diubahkan oleh kuasa Roh Kudus, demikian pula kehidupan lahirianya secara perlahan diubahkan. Pengudusan pikiran akan terwujud dalam cara hidup yang lebih kudus, seiring dengan semakin sempurnanya karakter Kristus tercermin dalam diri orang percaya. Sekarang bagaimana orang-orang yang bukan dari dunia ini bertahan tinggal di dunia yang penuh dengan tantangan dan penderitaan? Mereka tidak menyerah dan terus fokus pada misi serta pelayanan mereka di dunia ini sambil memandang dengan penuh pengharapan ke surga untuk kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan.
2 Korintus 4 ayat 16-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita orang percaya juga aktif dalam pelayanan Injil bisa jatuh dalam keduniawian? Jawabannya ialah ya, sebagaimana Demas yang memilih lebih mencintai dunia. Sekarang apa amaran bagi kita dan apa akibatnya bila lebih mencintai dunia? Hari Tuhan itu, saudaraku, akan datang seperti pencuri dan tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi amaran bagi kita dalam Markus 13 ayat 32-37 adalah untuk selalu awas, berdoa dan berjaga-jaga. Sebab menurut Matius 26 ayat 41 dan Markus 14 ayat 38, roh memang penurut tetapi daging lemah. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 15-17, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi akibat dari lebih mencintai dunia adalah kasih akan Bapa tidak ada dalam diri, dan hal itu akan pada akhirnya menuntun pada kebinasaan. Sedangkan bagi yang menurut kehendak Allah, mereka akan menikmati kehidupan yang kekal. Nah, muncul pertanyaan, kalau mereka memang bukan dari dunia, mengapa mereka diutus atau tetap diizinkan Tuhan tinggal di dunia ini? Apa misi dan tanggung jawab mereka? Misi mereka adalah untuk menjangkau dunia bagi Kristus, untuk keselamatan dan hidup kekal, serta untuk mewarisi kerajaan sorga. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 1053 mengatakan, mereka berada di dunia, tetapi tidak mengambil bagian dalam roh duniawi. Mereka diutus ke dunia agar dapat mendorong orang lain untuk meninggalkan dunia. Para murid memiliki misi yang harus diselesaikan di dunia, sama seperti Yesus telah datang ke dunia untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana dengan kita? Apa misi kita tinggal di dunia ini? Christ Triumphant halaman 352 katakan bahwa Tuhan menghendaki agar umat Advent hari ke-7 bersaksi baginya. Mereka tidak boleh bersembunyi dari dunia. Mereka harus berada di dunia, tetapi bukan dari dunia. Mereka harus berbeda dari dunia dalam cara mereka bertindak. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka memiliki kemurnian karakter agar dunia dapat melihat bahwa kebenaran yang mereka yakini dengan sungguh-sungguh membuat mereka jujur dalam pergaulan, agar mereka yang berhubungan dengan mereka dapat melihat bahwa orang-orang yang percaya kepada kebenaran dikuduskan melalui kebenaran, dan bahwa kebenaran yang diterima dan ditaati menjadikan penerimanya sebagai putra dan putri Allah, anak-anak Raja Surgawi, anggota keluarga kerajaan, setia, jujur, dan lurus, baik dalam perbuatan kecil maupun besar dalam kehidupan mereka. Mari kita lihat pekabaran untuk Laodikia. Berdasarkan Kolose 4 ayat 16-18, apa instruksi khusus dari Paulus mengenai surat ini? Bagaimana perintah agar surat ini dibacakan juga di jemaat Laodikia, menciptakan suatu konektivitas teologis antara jemaat Kolose dan jemaat Laodikia. Nah, kalau kita lihat instruksi di Kolose 4 ayat 16-18, di sana Paulus menguraikan. Dia katakan di ayat 16, bacakan surat ini. Surat ini harus dilakukan juga, katanya, di jemaat Laodikia. Jadi kita lihat ada pertukaran surat menyurat antar jemaat yang terjadi. Lalu di ayat 17, Paulus katakan, perhatikanlah pelayanan yang aku terima dari Tuhan. Artinya dia mau menjelaskan ada otoritas ilahi untuk surat pesan amaran yang dia kirimkan. Lalu di bagian penutup ayat 18 dia katakan dia menulis ini dengan tangannya sendiri. Ini adalah autentikasi pribadi bahwa pekabaran ini, amaran ini benar-benar berasal dari dia. Nah, sekarang mari kita lihat konektivitas teologis antara Kolose dan Laodikia. Saudaraku, Laodikia dan Kolose
adalah kota tetangga di lembah Likus. Keduanya bergumul dengan pengaruh filsafat sinkretis, penyembahan kepada kaisar, dan godaan kemakmuran materi. Dengan membagikan surat yang sama, Paulus menciptakan apa yang kita sebut jaringan doktrinal yang memperkuat kedua jemaat terhadap ajaran sesat. Ini mencerminkan prinsip eklesiologi bahwa gereja lokal tidak terisolasi, tetapi bagian dari tubuh Kristus yang lebih luas. Di Kolose 2 ayat 3 dikatakan bahwa Kristus sebagai puncak hikmat. Lalu kemudian di dalam Dia dikatakan Kolose 2 ayat 3 tersembunyi semua harta hikmat dan pengetahuan. Nah, bagaimana doktrin ini menjawab kecenderungan dari Laodikia dan juga gereja modern untuk mencari hikmat yang dari atas, bukan dalam kekayaan materi, bukan dalam pengetahuan sekuler atau pengalaman yang subjektif. Mari kita lihat Kristus sebagai puncak hikmat. Kecenderungan dari Laodikia dan juga gereja di zaman modern adalah bersandar kepada kekayaan materi. Masih ingat, Wahyu 3 ayat 17, Laodikia berkata, "Aku kaya dan tidak kekurangan apa-apa." Kepercayaan pada financial security, keamanan finansial. Lalu kemudian, bersandar kepada pengetahuan sekuler atau filsafat di Kolose. Kolose 2 ayat 8, mengandalkan tradisi manusia dan unsur-unsur dunia. Lalu kemudian pengalaman yang subjektif, artinya spiritualitas tapi tanpa salib. Ibadah yang menurut kehendak sendiri, tidak menurut kehendak dan standar Tuhan. Jawaban untuk penyakit dari jemaat Kolose dan Laodikia ada di Kolose 2 ayat 3. Ketika Rasul Paulus katakan, di dalam Dia tersembunyi semua harta hikmat dan pengetahuan. Jadi, Kristus itu adalah sumber, Kristus itu adalah standar, dan Kristus itu adalah tujuan segala kebenaran. Perhatikan kata Yunani tersembunyi atau apokrifoi. Artinya, hikmat itu tidak selalu terlihat oleh mata duniawi, memerlukan iman dan pencerahan Roh Kudus. Apa implikasi doktrin dari kebenaran ini? Artinya, semua disiplin ilmu, seni, budaya harus diuji di dalam terang Kristus. Kolose 1 ayat 17. Gereja bukanlah anti-intelektual, bukanlah anti ilmu pengetahuan. Tidak. Tetapi menolak otonomi akal manusia yang terpisah dari wahyu ilahi. Pendapat manusia, ilmu pengetahuan harus tunduk kepada wahyu ilahi. Nah, masalah dari orang-orang Laodikia adalah mereka tidak menyadari kondisi mereka yang sebenarnya, bahwa mereka itu miskin, melarat. Sesungguhnya mereka melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Ini adalah gereja dalam keadaan sebenarnya, seperti seorang pengemis. Ellen White dalam Testimonies Jilid 3 halaman 253 menjelaskan tentang kendala yang dihadapi oleh Laodikia untuk menerima nasihat dari Tuhan. Dia katakan, sulit bagi mereka yang merasa aman dalam pencapaian mereka dan yang menganggap diri mereka kaya dalam pengetahuan rohani untuk menerima pekabaran yang menyatakan bahwa mereka tertipu dan membutuhkan setiap anugerah rohani. Hati yang tidak disucikan adalah lebih licik daripada segala sesuatu dan sangat jahat. Kepadaku diperlihatkan bahwa banyak orang menyanjung diri mereka sendiri sebagai orang Kristen yang baik, padahal mereka tidak memiliki secercah pun terang dari Yesus. Mereka tidak memiliki pengalaman hidup yang nyata dalam kehidupan ilahi. Mereka membutuhkan pekerjaan perendahan diri yang mendalam dan menyeluruh di hadapan Allah sebelum mereka menyadari kebutuhan mereka yang sebenarnya akan usaha yang sungguh-sungguh dan tekun untuk memperoleh anugerah roh yang berharga.
kita tiba pada pendalaman. Apa perbedaan melalaikan doa dan belajar Alkitab setiap hari dengan berdosa secara aktif seperti mencuri atau menipu? Dan mengapa lalai rohani bisa sama berbahaya dengan dosa yang nyata? Ada 3 hal yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama, kelalaian rohani dan dosa aktif itu sama-sama melanggar hukum. Dosa aktif adalah melakukan apa yang Tuhan larang, yaitu berdosa mencuri, sedangkan lalai rohani adalah tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, tidak berdoa, tidak baca firman, tidak mengasihi sesama. Yakobus pasal 4 ayat 17 mengatakan dengan jelas, kalau seseorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, ia berdosa. Artinya, kedua-duanya melanggar hukum. Yang kedua, dosa aktif seperti api yang terlihat. Kita langsung merasa bersalah dan sering bertobat. Tetapi ingat, dosa lalai rohani itu sama seperti karat yang perlahan mengikis besi. Hari pertama kita tidak baca Alkitab terasa biasa. Hari ke-7 sudah 1 minggu tidak baca Alkitab, kita mulai merasa kosong di dalam diri. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ketika kita tidak baca Alkitab, maka rohani kita akan menjadi dingin dan mati. Oleh karena itu di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15-16, Yesus menegur jemaat yang ke-7, jemaat Laodikia. Aku tahu pekerjaanmu, engkau tidak dingin, tidak panas, engkau suam-suam kuku. Mereka tidak melakukan dosa besar, tapi mereka sering melalaikan itu kelalaian rohani. Dan itulah yang membuat orang-orang ini dikatakan suam-suam kuku. Ini adalah bahaya. Dia membunuh kepekaan atau dosa ini dapat membunuh kepekaan rohani kita secara perlahan dan pada akhirnya kita sadar kita sudah berada di situasi yang sangat buruk. Kemudian yang ketiga, kelalaian rohani ini membuka pintu gerbang bagi setan untuk masuk. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 mengatakan bahwa iblis itu berjalan sama seperti singa. Artinya pada saat kita melalaikan doa, melalaikan firman Tuhan, itu artinya kita tidak menutup pintu gerbang hati kita. Dan sama seperti rumah tanpa pagar, ya, bukan berarti pencuri akan masuk hari itu, tetapi resikonya untuk masuk itu lebih besar. Oleh karena itu, Roh Nubuat di dalam Patriarkan Prophet halaman 717 mengatakan, pekerjaan musuh bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Pada awalnya bukan sesuatu yang mendadak dan mengejutkan, melainkan dia melemahkan secara diam-diam terhadap benteng-benteng prinsip. Hal itu dimulaikan dari hal-hal yang tampaknya kecil, kelalaian untuk setia kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu cenderung untuk mengikuti kebiasaan dan praktek dunia. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, mengapa orang Kristen atau orang non-Kristen lebih hidup baik dan berbudi luhur, bahkan lebih baik dari beberapa orang Kristen? Apakah itu berarti mereka lebih dekat dengan Tuhan? Nah, memang Alkitab mengatakan kalau kita lebih dekat dengan Tuhan, maka kita punya karakter itu akan semakin baik. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa ada banyak orang non-Kristen yang lebih baik daripada orang Kristen? Ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, Allah itu memberikan kasih karunia atau common grace kepada semua orang. Itu diberikan kepada orang Kristen maupun juga yang non-Kristen, orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Matius pasal 5 ayat 45 mengatakan Tuhan itu memberikan matahari terbit bagi orang yang jahat dan juga orang yang baik. Dan ini berarti Allah memberikan berkat itu kepada semua orang. Akal sehat, hati nurani, kemampuan mengasihi dan lain sebagainya. Itu diberikan kepada semua orang, bukan saja kepada orang percaya. Dan orang non-Kristen yang jujur dan berbudi luhur adalah bukti bahwa kasih karunia Allah, common grace itu diberikan kepada siapa saja. Kemudian yang kedua, kita harus mengerti juga bahwa kebaikan moral itu tidak sama dengan keselamatan. Keselamatan itu adalah tentang hubungan dengan Kristus, bukan tentang perilaku baik. Kenapa? Karena ada orang Kristen yang berperilaku baik, tetapi juga ditolak oleh Yesus. Matius 7 ayat 21-23, orang di sana dikatakan ada orang yang bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat dalam nama Tuhan. Artinya dia melakukan hal-hal yang baik, tapi dia ditolak Yesus. Yesus mengaku tidak mengenal mereka.
Jadi kita harus bedakan antara perilaku yang baik dan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena keselamatan itu hanya diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, orang Kristen yang hidup tidak baik adalah bukti kegagalan manusia, bukan Injil yang gagal atau bukan Kristus yang gagal. Ketika orang Kristen hidup tidak baik, ini bukan berarti Injil itu tidak berkuasa, tetapi ini adalah bukti bahwa orang itu belum sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Kristus atau sedang mungkin dalam pergumulan pertumbuhan rohaninya. Sebaliknya, kebaikan orang-orang non-Kristen seringkali itu menjadi cermin yang mempermalukan kita. Mengapa orang yang tidak mengenal Kristus bisa lebih jujur daripada kita? Dan ini adalah panggilan untuk bertobat. Tapi bukan alasan kita meragukan kebenaran Injil. Di dalam Sign of the Times, tanggal 6 Januari 1887, di sana Renubuat mengatakan, setiap manusia akan dihakimi menurut perbuatannya dan menurut terang yang telah menyinari jalannya. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apa yang dimaksud dengan berdiri dalam seluruh kehendak Allah? Secara umum, berdiri dalam seluruh kehendak Allah berarti yang pertama, hidup dalam takut akan Tuhan. Pengkhotbah 12 ayat 13, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Amsal 3 ayat 7, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Orang yang berdiri dalam kehendak Allah hidup dengan hati yang menghormati Tuhan, bukan hidup secara sembrono dan sembarangan. Yang kedua, hidup berjalan dan dikuduskan sesuai dengan firman Allah. Yohanes 17 ayat 17, Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Yang ketiga, mengenal dan menerima Yesus melalui iman. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Dan yang terakhir, memenuhi panggilannya untuk misi penyelamatan jiwa serta menjadi saksinya. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang mengapa berdiri dalam seluruh kehendak Allah itu penting? Berdiri dalam seluruh kehendak Allah penting sebagai persiapan bagi kedatangan Kristus, di mana orang percaya disucikan dalam proses kehidupan, sebab menurut Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 14. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Berikutnya, orang-orang yang berdiri dalam seluruh kehendak Allah adalah orang-orang yang dibutuhkan oleh dunia. Education halaman 57 mengatakan, kebutuhan terbesar dunia adalah kebutuhan akan manusia. Manusia yang tidak dapat diperjualbelikan. Manusia di dalam lubuk hatinya jujur dan tulus. Manusia yang tidak takut menyebut dosa dengan sebutan yang sebenarnya. Manusia yang hati nuraninya setia pada kebenaran seperti jarum kompas yang mengarah ke kutub. Manusia yang akan berpegang teguh pada kebenaran meskipun langit runtuh. Nah, bagaimana kita bisa berdiri dalam seluruh kehendak Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, pencobaan, serta penderitaan? Yang pertama, kita perlu mengandalkan Tuhan melalui Roh-Nya, bukan mengandalkan kekuatan atau hikmat manusia. Sakaria 4 ayat yang ke-6. Yang kedua, gemar mempelajari firman dan menghidupkannya seperti Yesus dalam Matius 4 bertahan dan menang menghadapi pencobaan setan dengan selalu mengatakan ada tertulis. Yang ketiga, sabar dan bertekun dalam doa. Roma 12 ayat 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam buku Our Father Cares halaman 68, pena inspirasi katakan, tugasmu adalah menyerahkan kehendakmu kepada Kristus. Ketika kamu menyerahkan kehendakmu kepadanya, Ia segera memegang kendali atas dirimu dan bekerja di dalam dirimu untuk menghendaki dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Tabiatmu ditundukkan di bawah kendali Roh-Nya, bahkan pikiranmu pun tunduk kepadanya. Kita tidak akan pernah berhasil dalam mengangkat diri kita sendiri kecuali kehendak kita berada di pihak Kristus.
bekerja sama dengan Roh Allah. Roh Kudus membantu kita dalam setiap usaha yang pasti. Dan ketika kita menyerahkan kehendak kita kepada Kristus, hidup kita tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Doa Epafras dalam Kolose 4 ayat 12 haruslah menjadi doa kita, yaitu supaya kita berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Kiranya kita akan menghargai apa yang telah Yesus lakukan. Pengorbanannya menyatukan surga dan bumi. Dan kiranya kita terus bersatu dengan surga, bersatu menjalankan misi Allah bagi penyelamatan jiwa-jiwa, serta diubahkan untuk hidup kudus, bertahan setia sampai Maranatha tiba. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, kami bersyukur memiliki Allah yang baik dan setia seperti Engkau. Terima kasih Engkau beri kami kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya penerangan sorga dan hikmat daripadamu menjadi bagian kami. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus kepada pengertian yang benar akan kehendak-Mu. Dan tolong kami untuk kami boleh mempraktekkan apa yang kami pelajari di dalam kehidupan kami sehari-hari, bertumbuh di dalam Engkau sambil kami melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kami, dan untuk memandang ke depan pada hari kedatangan di mana kami mau berdiri setia sampai hari Maranatha itu. Bapa, kami lemah dan terbatas. Ampunilah kami dari dosa kami, dan tolonglah kami setiap hari ya Tuhan, untuk kami boleh memegang iman, pengharapan, dan kasih sampai hari kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, berkatilah kami semua, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nyanyikan berulang-ulang sabda hidup kekal yang sungguh merdu dan terang, sabda hidup kekal, sabda yang terindah yang beriku percaya, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Kristus memberi pada kita sabda hidup kekal. Dengar panggilan kasih-Nya, sabda hidup kekal. Dirinya berjumpa yang pimpin ke surga, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Suara Injil menyatakan sabda hidup kekal, memberi damai dan ampunan, sabda hidup kekal. Yesus Juru Selamat mencurahkan rahmat, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal, sabda ajaib, sabda ajaib, sabda hidup kekal. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang luar biasa bagi kami untuk merenungkan nasihat firman-Mu. Kami berdoa secara khusus hamba Tuhan yang Tuhan utus untuk membawakan firman. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus menjadi bagiannya. Tolong dia agar semua yang dia siapkan dapat dibawakan dengan baik, menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Mendoakan akan anak-anak Tuhan yang saat ini bersama-sama berbakti. Kiranya berkat-berkat yang indah yang Engkau janjikan akan menjadi bagian mereka pula. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya firman yang dibawakan ini
tidak akan lalu dengan sia-sia dari kehidupan kami. Biarlah firman ini akan benar-benar tertanam sungguh di dalam hati kami, dan kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa secara khusus kepada anak-anak Tuhan yang saat ini memiliki pergumulan kehidupan yang berat ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, biarlah Engkau akan datang melawat mereka, menyertai mereka, memberikan kepada mereka kekuatan, sehingga dapat melewati setiap pergumulan yang dihadapi oleh karena Tuhan selalu beserta dengan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau mau dengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau mau menjawab semua permohonan kami sesuai dengan kemurahan-Mu. Ampunkan setiap salah dan dosa kami yang begitu banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada hari Sabat ini kami akan mempelajari akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan menuntun kami, sehingga firman yang kami pelajari akan memberikan kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat hari Sabat. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan di mana kita boleh dapat beribadah bersama-sama pada Sabat ini. Sabat ini saya memberikan satu judul khotbah, di tengah badai Kristus ada Kristus. Firman Tuhan yang akan menjadi pelajaran kita pada Sabat ini, saudara-saudara boleh membuka di dalam Markus pasal 6 ayat 45 sampai 51. Di sana di dalam perikop akan ayat Alkitab ini berjudul Yesus berjalan di atas air. Setiap keluarga, setiap orang pasti pernah dan sedang mengalami badai kehidupan. Seperti masalah ekonomi, tekanan hidup, pergumulan pribadi, keluarga. Dan ketika kita mengalami pergumulan tekanan ini, kita sering bertanya, mengapa saya telah mengikuti Yesus, tapi menghadapi badai di dalam kehidupan ini? Firman Tuhan pada Sabat ini dalam Markus pasal 6 ayat 45 sampai 51, ketika saudara baca dan kita akan renungkan Sabat ini akan menolong kita untuk mana kita boleh melihat bagaimana cara Yesus menolong murid-muridnya ketika mereka menghadapi angin
dan badai di tengah danau pergumulan mereka. Apa saja yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya waktu itu yang dicatat dalam Markus 6. Setelah Yesus berpisah dengan murid-murid selesai dalam pelayanan, maka ada beberapa hal yang kita boleh pelajari. Apa yang Yesus lakukan, apa kepedulian Yesus kepada murid-murid di tengah mereka menghadapi pergumulan hidup. Mari kita lihat ayat demi ayat. Paling tidak ada 4 hal yang kita boleh pelajari. Yang pertama kita boleh mempelajari dalam Markus 6 ayat 46. Dia katakan demikian. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Hal pertama yang Yesus lakukan adalah ia berdoa. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Seberapa sering Yesus berdoa? Alkitab mencatat dalam Lukas 5 ayat 15 katakan, tetapi kabar tentang Yesus makin tersiar dan datanglah orang berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit. Ayat 16 katakan, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Jadi seberapa sering Yesus berdoa? Walaupun dalam kesibukan, Yesus mengundurkan diri, mencari tempat-tempat yang suci, sunyi dan berdoa. Sering dia menggunakan tempat-tempat yang sunyi untuk berdoa di sana. Dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Dan kemudian dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai 42 juga mengatakan bahwa selain dia berdoa pada malam hari, pada pagi-pagi benar, pada siang hari juga dia berdoa. Pada peristiwa pada waktu Yesus akan membangkitkan Lazarus dari kuburnya. Dalam Yohanes 11 ayat 41 mengatakan, maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus mengenadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Jadi pada siang hari juga Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Jadi seringkali Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Yohanes 17 ayat 9 berkata, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Aku telah engkau berikan kepadamu, sebab mereka adalah milikmu. Dan di dalam Yohanes 17 ayat 20 juga mengatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Yesus mengajarkan murid-murid untuk berdoa. Yesus juga mengajarkan kita untuk gunakan waktu-waktu kita berdoa. Mengapa Yesus berdoa kepada murid-murid? Dalam Markus 14 ayat 36 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat ini mengajarkan bahwa kita perlu juga berdoa untuk menjaga agar kita jangan jatuh dalam pencobaan. Bahkan dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32, di ayat 32 dia mengatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus ingatkan kepada Simon untuk berdoa agar supaya iman jangan gugur. 1 Yohanes 2 ayat 1 juga mengatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yesus Kristus sebagai pengantara kita,
senantiasa mendoakan kita di dalam segala keadaan seperti yang Dia lakukan kepada murid-murid. Jadi Yesus telah gunakan waktu cukup panjang, cukup lama di tempat-tempat untuk mendoakan murid-muridnya. Oleh karena doa adalah dasar pertolongan di balik badai, ada Yesus yang telah berdoa untuk murid-muridnya. Kita bersyukur di tengah badai kehidupan, ada Yesus yang menjadi pengantara kita, pendoa syafaat kita. Hal yang kedua, apa yang dilakukan Yesus? Di dalam ayat yang ke-47, 47 mari kita lihat, 48 maksud saya. 48 mengatakan ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka dan berjalan di atas air. Ketika ia melihat mereka, ketika mereka dalam pergumulan, ayat ini mengatakan bagian kedua, ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Murid-murid mungkin merasa sendirian ditinggalkan, tetapi Yesus melihat mereka. Yesus melihat betapa payah mereka mendayung karena angin sakal. Di Timur Tengah ada jenis-jenis angin. Ada angin gurun, angin panas dari arah gurun membawa panas kering dan membawa debu. Kemudian ada angin barat dari laut, membawa kelembapan sejuk tetapi membawa awan tebal bisa berubah menjadi hujan lebat. Lalu kemudian ada angin pegunungan yang turun dari gunung tiba-tiba berbahaya di daerah Galilea yang bisa menimbulkan badai besar secara tiba-tiba. Lalu ketika murid-murid sementara di atas perahu mereka ditimpa oleh angin sakal. Angin sakal inilah angin yang berlawanan arah dengan mereka. Dan ketika mereka ditimpa oleh angin ini, mereka berusaha mendayung sekuat tenaga. Akibatnya, mereka bersusah payah, maju dengan tenaga yang terkuras dalam perjalanan yang sangat berat itu. Jadi, bukan sekedar angin biasa pada waktu mereka menghadapi angin itu, tetapi angin yang menghambat dan melawan mereka. Inilah gambaran yang Alkitab katakan bahwa mereka bersusah payah mendayung mereka, perahu mereka. Sudah berusaha keras tetapi tidak bisa maju-maju oleh karena angin yang berlawanan ini. Artinya dalam kehidupan kita ada usaha, tenaga, tetapi tetap juga terhambat. Apa yang menjadi pelajaran daripada bagian kedua ini? Angin sakal itu melambangkan tantangan hidup yang melawan kita. Masalah datang pada saat keadaan kita tidak siap. Kadang-kadang kita berpikir kita sudah benar, sudah mengikuti Yesus. Tetapi kadang kita mengalami ada tekanan yang menguras kekuatan kita. Usaha yang terus kita lakukan sial, tidak ada artinya. Situasi membuat kita tidak maju. Terasa doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan belum terjawab. Pergumulan kita belum berubah. Kita seperti mendayung perahu yang tidak tahu harus arah kemana. Tetap saja di tempat. Dan kita mengalami angin sakal yang sangat hebat. Namun kita ingat dalam peristiwa ini. Dalam Markus 6 ayat yang ke-48 mengatakan ketika ia melihat mereka. Yesus melihat mereka yang sementara mendayung perahu mereka dengan tantangan yang berat. Mereka terus berusaha. Namun Yesus tetap melihat mereka. 2 Tawarik 16 ayat 9 katakan, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Nasihat firman Tuhan mengingatkan bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kepada umat yang bersungguh-sungguh hati. Sebagaimana Yesus melihat
Murid-muridnya pada waktu mereka bersusah payah mendayung perahu, mata yang sama juga menjelajah seluruh bumi. Mata yang sama juga melihat saudara-saudara dalam menghadapi badai kehidupan. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Yesus ketika murid-murid menghadapi badai krisis. Yang ketiga, mari kita lihat di dalam ayat yang sama tetapi bagian B. Maka kira-kira jam 3 malam, pada malam itu, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Pada malam itu, Yesus datang mendekati murid-murid yang sementara bersusah payah mendayung perahu mereka. Ia datang bukan hanya melihat, tapi ia datang mendekati mereka. Ia melewati ombak dan mengalahkan badai yang mendekati murid-murid pada waktu itu. Yesus datang pada waktu yang tepat. Yesus datang pada saat kita lelah. Markus 6 ayat 48 katakan, ia melihat betapa payah mereka mendayung, kemudian ia datang ke tengah-tengah mereka di tengah badai itu. Sepertinya mereka sudah lelah, hampir menyerah, tidak kuat lagi. Tetapi Yesus datang pada waktunya. Dia datang tepat waktu. Dia datang melewati badai. Dia datang berjalan di atas air. Ombak tidak bisa dapat menghenti Yesus. Angin tidak dapat menghalangi dia. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Apabila dia datang, apabila Yesus datang, masalah besar kita, tetapi Tuhan Yesus lebih besar dari setiap masalah kita. Walaupun kita di tengah krisis badai, kita harus ingat bahwa ada Yesus Kristus yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Makna pelajaran yang kita boleh renungkan juga, kadang Tuhan datang dalam cara yang kita tidak harapkan, dalam bentuk yang kita tidak mengerti. Tetapi kita harus ingat, jangan batasi cara Tuhan bekerja. Kita harus belajar peka terhadap kehadiran Tuhan. Karena ketika Yesus datang, Ia akan membawa ketenangan. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-50. Dia katakan, sebab mereka semua melihat Dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus datang pada waktu yang tepat. Dan Dia katakan kepada mereka, tenanglah, jangan takut. Kehadiran Yesus di perahu itu telah membawa keberanian dan kepastian bagi mereka. Mazmur 50 ayat 3 katakan, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Allah kita tidak diam. Allah kita datang dan memberikan pertolongan di saat perahu kehidupan kita menghadapi badai. Namun kita harus ingat, walaupun kita berada di dalam krisis, tapi harus kita memandang kepada Kristus. Ia datang kepada mereka dan berjalan di atas air. Yesus sudah melihat mereka. Dia datang melewati ombak, mengalahkan badai dan mendekati murid-murid. Tuhan tidak jauh, Dia hadir di tengah-tengah krisis murid-murid. Tuhan juga tidak jauh dan Dia hadir di tengah-tengah krisis kehidupan kita. Jangan hanya fokus pada badai, tetapi harus kita fokus kepada Kristus. Yang terakhir, poin yang keempat, apa yang dilakukan Yesus ketika murid-murid sementara di dalam badai, krisis badai. Kita baca ayat yang ke-5. Dia katakan demikian. Lalu Ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Yesus naik ke perahu mereka. Yesus mendapati mereka. Saat Yesus masuk, apa yang terjadi? Ayat ini mengatakan, angin pun reda. Yesus berada di dalam perahu mereka, angin pun reda.
Markus 6 ayat 51. Luar biasa, dia katakan bahwa ketika Yesus naik di atas perahu, angin pun reda. Sebelum Yesus naik, angin kencang, ombak sangat besar, hati penuh ketakutan daripada murid-murid. Tetapi sesudah Yesus naik di atas perahu, angin reda, suasana berubah, kehadiran Yesus mengubah situasi. Tadinya mereka berada di tengah badai krisis, tetapi dengan adanya Kristus, mereka merasakan kedamaian. Bukan badai yang menentukan hidup kita, tetapi siapa yang ada di dalam perahu kehidupan kita. Yesus masuk saat kita membuka hati, dan Yesus tidak akan masuk kalau kita tidak membuka hati. Dia naik ke perahu mereka, itu berarti ada penerimaan, ada iman, dan ada penyerahan. Banyak orang mau menerima Yesus untuk ditolong, tetapi mereka belum sungguh-sungguh memberi ruang untuk mana Yesus hadir di dalam krisis kehidupan mereka. Oleh sebab itu, undanglah Yesus naik ke dalam perahu kehidupan saudara, dalam masalah kehidupan saudara, keluarga saudara, pribadi saudara, pekerjaan saudara. Undanglah dia untuk dapat mengendalikan badai dalam kehidupan saudara. Kehadiran Yesus telah membawa damai, angin pun reda. Damai bukan karena masalah hilang dulu, keadaan sempurna, tetapi karena Yesus telah hadir. Damai sejati bukan situasi tanpa masalah, tetapi hati yang ada bersama dengan Tuhan. Badai itu selalu langsung hilang. Badai itu tidak langsung hilang, tetapi hati berubah menarik kita. Murid-murid masih di danau perjalanan belum selesai, tetapi ketakutan telah diganti dengan ketenangan. Saat Yesus masuk dalam badai hidup saudara dan saya, badai boleh masih ada, tetapi hati tidak lagi sama. Mengapa? Oleh karena ada Kristus yang ada dalam perahu kehidupan kita. Dalam buku Kerinduan Segala Zaman halaman 330 berkata demikian. Bahkan dalam badai paling gelap sekalipun, ketika kita menyerahkan diri kepada Kristus, Dia hadir dalam perahu kehidupan kita, menenangkan ketakutan, memberi keberanian, dan meneguhkan hati. Selama Yesus ada di dalam perahu, badai tidak akan menghancur perahu hidupmu. Hari ini mungkin Anda sedang mendayung, lelah mendayung, menghadapi badai, tetapi ingat, di tengah badai krisis, ada Kristus, ada Yesus Kristus. Pertama, Dia berdoa untuk saudara. Kedua, Ia melihatmu. Yang ketiga, Yesus datang kepadamu. Dan yang keempat, Yesus mau masuk di dalam kehidupan. Doa saya, kiranya Tuhan di tengah badai kami ini, di tengah badai hidup saudara, percaya bahwa Yesus hadir. Oleh sebabnya, mari kita undang Yesus selalu di dalam perahu kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita tunduk kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami mau bersyukur kepadamu pada hari Sabat ini. Oleh sebab kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh mempelajari akan firman. Kami boleh mempelajari pengalaman para murid-murid Yesus yang sementara dalam perjalanan mereka dihantam oleh angin badai, dan Yesus telah datang dan memberikan pertolongan. Kami bersyukur untuk firman ini, menggambarkan perjalanan kehidupan kami seringkali diterpa oleh angin badai atau krisis kehidupan. Tetapi kami bersyukur lewat pelajaran firman Tuhan ini, bahwa ada Yesus yang sementara mendoakan kami.
bahwa ada Yesus yang sementara melihat kami. Bahkan bukan hanya melihat, Yesus juga datang berada dalam perahu kehidupan kami. Dan lebih istimewa adalah Yesus naik di dalam perahu kehidupan kami. Sehingga krisis badai yang kami hadapi, oleh karena ada Kristus, perahu kami boleh berjalan sampai ke tempat tujuan. Dalam perjalanan hidup ini Tuhan, kami menghadapi banyak persoalan pribadi, keluarga, tempat di mana kami bekerja, tempat di mana kami tinggal. Tuhan tolong kami, agar supaya lewat firman ini akan memberikan kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan. Perahu kehidupan kami akan terus berjalan sampai kepada kerajaan sorga. Sampai kami boleh bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, oleh sebab telah memberkati kami melalui firman ini. Dan kiranya damai dan kasih dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan lonceng surga amat meriah, karena pulang jiwa yang sesat. Bapa mau berjumpa dengan mulianya dan menyambut anak yang penat. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga indah suaranya, karena pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengan lonceng surga pesta digelar, semua malaikat bergembira. Masyurkanlah Yesus, sabda yang benar, telah lahir jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi, senap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go